Tema renungan untuk saudara-saudari, yakni mengabdi untuk melayani sesama, yang diambil dari kitab surat pertama Injil Petrus pasal yang kelima ayat 2. Begini bunyinya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Penjelasan singkat. Mungkin saudara-saudari berasumsi bahwa yang melakukan penggembalaan domba Allah itu hanyalah para pelayan gereja. Dalam hal urusan kerohaniawan itu memang benar. Namun dalam urusan lain, tentu pelayan gereja tidak akan mampu melakukannya. Seperti urusan kesehatan, pengamanan, pendidikan di sekolah, dan lain-lain. Tentu membutuhkan orang-orang lain yang memiliki tugas, kemampuan dan keahlian dalam hal tersebut. Lalu, siapakah yang dimaksud kawanan domba Allah yang dalam nats ini? Yakni, adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kebijakan, keahlian, dan kemampuan dari saudara-saudari. Maka, apa yang menjadi tugas, keahlian, kemampuan, profesi dan pekerjaan kita? Apakah itu pelayan gereja, pejabat, aparat, dokter, guru dan lain sebagainya? Atau sebagai pemimpin adalah baik kita gunakan untuk melayani umat Tuhan. Karena itu semua adalah berasal dari Tuhan. Apa yang ada pada kita, yang telah diberikan Tuhan kepada kita bukanlah semata hanya dipergunakan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk melayani orang lain. Karena kita juga adalah termasuk wakil Tuhan untuk menggembalakan umatnya di bumi, yang berdasarkan profesi, kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Oleh karena itulah kita harus bersedia melayani sesama manusia dengan ikhlas. Bukan karena terpaksa, atau bukan karena mencari keuntungan diri sendiri, atau juga bukan untuk merugikan orang lain. Apabila ada orang membutuhkan kita, lalu kita memberikannya namun ditolaknya, maka ada baiknya jangan memaksa karena tidak sesuai dengan harapannya. Meski penolakannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, berilah penjelasan yang masuk akal supaya orang-orang tersebut paham dan mengerti. Jangan pula ada di antara saudara-saudari mencari keuntungan di saat mereka sangat membutuhkan. Orang yang mencari keuntungan di saat orang lain sangat membutuhkan adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena tindakan tersebut adalah bersenang-senang di atas penderitaan orang. Jika Anda adalah seorang pemimpin, maka janganlah menyalahgunakan tugas sebagai pemimpin. Tapi bijak dan kaderlah bawahanmu dengan baik, supaya kelak nanti di antara mereka juga bisa menjadi pemimpin yang teladan. Pemimpin itu tidak hanya sekedar mengatur, namun harus mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahan. Jangan memaksa dan menyingkirkan bawahan, jika ia tak mampu melakukan perintah Anda. Tapi sebagai pemimpin harus bijak mencari solusi. Kepada Anda sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang teladan, karena Anda juga adalah wakil Tuhan untuk memimpin bawahan Anda. Sebagai orang tua, Anda harus mampu mendidik anak-anak Anda dengan baik. Jika ingin anak-anak Anda menjadi orang yang berguna dan baik, maka pertama sekali Anda harus membuat contoh yang baik dan benar. Ingat, Anda adalah wakil Tuhan untuk membimbing dan mendidik anak-anak Anda, karena anak-anak Anda adalah juga umat Tuhan. Perlu kita tahu, bahwa melayani sesama adalah bagian dari ibadah. Jadi tidak hanya sekedar beribadah saja di gereja, tapi harus ada buah yang baik dari ibadah kita, yakni menjadi teladan dan melayani bagi sesama dengan ikhlas. Mari, melayani sesama kita dengan ikhlas, supaya berkat Tuhan yang telah kita terima tidak sia-sia. Haleluya! Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan mengamalkannya. Amin.